Soda itu kalau kita minum merek tertentu, brand tertentu, coba dilihat pasti ada kandungan kafein yang bikin kita berasa segar. Tapi secara tidak langsung kita tertarik makanannya. Sebenarnya nggak cuman selama puasa ya, tapi memang pada duduk yang salah pun juga menyebabkan inisiasi dia bikin sakit pinggang. Jadi salam sehat Sobat Serut. Selamat datang di podcast Kosan Serut, konten kesehatan Serpong Utara. Senang sekali kembali bisa menemani Sobat Serut sekalian dalam perbincangan dunia kesehatan, pelayanan medis, dan juga inovasi rumah sakit. Saya Dr. Elvira, hari ini akan memandu podcast episode ke-11 di podcast Kosan Serut kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relate nih buat Sobat Serut sekalian, yaitu tentang sakit punggung dan juga nyeri sendi selama puasa. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu ahli di bidangnya, yang nantinya akan memberikan wawasan dan juga solusi untuk masalah tersebut bagi Sobat Serut sekalian. Oke, mari kita sambut Dr. Edi Budi Susanto, spesialis ortopedi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Apa kabar dok? Baik. Baik, alhamdulillah. Puasa dok hari ini ya dok? Puasa. Alhamdulillah puasa ya dok ya. Oke dokter, sebelumnya terima kasih ya dok sudah berkenan hadir di podcast Kosan Serut. Iya dokter, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Oke dok, baik dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih dok, mungkin bisa dijelaskan lagi dulu dok, kenapa sih dok sakit punggung dan sendi ini sering muncul dok waktu selama menjalankan ibadah puasa? Iya, jadi kuncinya itu kalau kenapa dia bisa sakit, biasanya itu karena gangguan keseimbangan nutrisi dan utamanya adalah dehidrasi. Dimana kalau pada saat kita berpuasa, pada saat kita sahur kurang asupan cairan atau dehidrasi, itu biasa menyebabkan gangguan nyeri pada otot dan sendi, sehingga otomatis menyebabkan nyeri pada pinggang atau kita sebutnya sebagai sakit pinggang. Kemudian yang kedua, asupan nutrisinya biasanya kan kalau baru kita sahur, kita makannya sembarangan aja, maunya yang cepat. Padahal kita kebutuhannya tuh sebenarnya tetap harus ada makanan yang mengandung nutrisinya yang cukup. Misalnya gangguan, misalnya kayak karbohidrat kompleks atau vitamin dan cairan lainnya. Itu yang tidak atau yang kadang-kadang saya juga kadang-kadang juga begitu, kalau makan udah terlambat, makan yang ada aja. Jadi kita sebenarnya kurang memperhatikan keseimbangan nutrisi gitu dokter. Oke, jadi sebenarnya kuncinya adalah hidrasi ya dok ya, hidrasi salah satunya dok ya. Betul. Yang cukup penting dalam menjaga energi tadi ya. Betul sekali. Oke dok, kemudian nih dok, kan selama puasa ini kan pasti kita cenderung lemes ya dok, karena kan tidak ada asupan sama sekali dok, asupan baik makanan ataupun minuman selama beberapa jam ya dok ya. Kira-kira apa sih dok yang bisa kita lakukan dok supaya kekuatan otot dan juga kesehatan sendi ini bisa terjaga, terutama buat orang-orang yang memang sebelumnya sudah punya masalah di bagian punggung dan juga sendi ini dok. Jadi balik lagi, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini kita tidak mengabaikan apa yang namanya rehidrasi sama yang namanya nutrisi. Jadi tipsnya adalah pertama kita pada saat sahur. Jadi bermula di saat sahur dulu. Jadi balik lagi, kita harus kebutuhan cairannya dipenuhin, minum yang cukup. Kemudian sarannya jangan makan atau minum yang sifatnya mengandung kafein. Jadi kalau sifatnya mengandung kafein, nanti kita pipis terus atau buang air kecil terus. Jadi kita malah jadi lemas. Yang kedua, jangan minum yang terlalu manis karena kita jadi haus, itu juga menyebabkan kita jadi lemas. Terus yang untuk nutrisinya juga balik lagi nih, kita balik lagi bahwa tipsnya adalah kita harus seimbang, gizi yang seimbang. Nah sedangkan kalau untuk pasca buka puasanya juga diperhatikan gizinya, juga perlu adanya olahraga begitu dokter. Oke dok. Tadi kan dokter menyinggung nih dok masalah makanan yang dan minuman yang tidak mengandung kafein gitu ya dok ya? Iya betul. Kira-kira ada nggak dok suplemen lain yang sekiranya bisa membantu menjaga kesehatan otot dan sendi dok? Atau misalnya bisa dikasih contoh nih dok, makanan-makanan apa sih dok atau minuman apa yang mengandung kafein? Kalau untuk makanan yang mengandung kafein udah pasti kebanyakan kopi. Terus yang kedua adalah soda.
Soda itu kalau kita minum merek tertentu, brand tertentu, coba dilihat pasti ada kandungan kafein yang bikin kita berasa segar. Tapi secara tidak langsung kita ketarik makanannya. Tapi yang paling penting adalah yang paling baik untuk dimakan adalah yang mengandung karbohidrat kompleks, vitamin, kalsium, magnesium, dan vitamin C. Jadi disarankan memang untuk makannya adalah yang tipikalnya yang karbohidrat kompleks seperti roti, kemudian makan buah-buahan. Terus kalau memang ada suplemen tambahan, diusahakan diminum vitamin C, gitu, kalium dan kalsium, begitu dokter. Oke. Untuk vitamin C itu berarti bisa diminum selama 30 hari dulu nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kebutuhan kalsium kebutuhan vitamin C dan kalsium setiap orang berbeda-beda dok. Nanti disesuaikan sama usianya begitu dokter. Begitu. Oke dok. Nah terus nih dok, kan pasti banyak nih dok orang-orang yang mengharuskan pekerjaannya duduknya lama dok. Jadi Betul. duduknya sampai berjam-jam. Iya. Misalnya contohnya yang duduk di depan Di komputer, komputer. laptop atau mungkin Iya. kayak penjahit gitu kan lama ya dok ya. Iya. Itu ada nggak sih dok tipsnya nih dok supaya terhindar dari sakit punggung ataupun nyeri sendi dok selama Iya. puasa ini? Sebenarnya nggak cuman selama puasa ya, tapi memang pada duduk yang salah pun juga menyebabkan inisiasi dia bikin sakit pinggang. Oke. Jadi yang disarankan adalah kalau kita bekerja di komputer, berarti kita harus posisinya ergonomis dok. Jadi posisi level mata sama layar harus sejajar. Oke. Yang terpenting adalah posisi duduk, dimana sebenarnya kalau kita dikasih bangku yang ada sandarannya, kita harus mentok ke belakang. Berarti harus mentok ya dok? Iya, ini saya contohin, saya mentok. Berarti harus mentok ya? Iya oke dok. Kemudian kalau memang ternyata ukurannya tidak pas dan kurang nyaman, harus ditambah sandaran Untuk di punggungnya. punggung belakang. Tapi yang paling penting setiap 30 menit dia harus istirahat dok. Jadi kita peregangan, jadi kita jalan dulu atau kita minimal berdiri 30 detik. Oke. Itu sangat penting. Apalagi kalau pekerja-pekerja di kantor, ditambah dia posisinya juga biasanya mager nih kalau udah puasa. Nah itu coba usahakan untuk berdiri dulu. Oke. 30 detik, peregangan, duduk lagi. Gitu. Kalau untuk yang biasa kan banyak yang gadget ini suka rebahan atau tidurnya lama. Iya, Itu juga iya. berlaku berarti ya dok ya? Berlaku. Sama ya. Juga ini sih sebenarnya ini yang menyebabkan banyak orang sakit pinggang pada saat bulan puasa kan kita sebenarnya kebanyakan tidur loh. Kebanyakan tidur, aktivitas berkurang. Jadi kita tidur di jam-jam siang itu di mana aja lagi tidurnya. Jadi terus bangunnya tiba-tiba itu juga menyebabkan sakit pinggang gitu dok. Jadi memang harus diperhatiin kalau bisa ya ada aktivitas. Begitu dok. Oke dok, ini pasti infonya benar-benar bermanfaat nih buat sobat serut, apalagi di masa puasa ini kan kebanyakan maunya duduk, rebahan gitu ya dok ya. Males-malesan ya dok. Iya. Oke dok, kalau misalnya bicara soal aktivitas fisik nih ya dok ya, Ya, ada nggak sih dok jenis olahraga tertentu yang memang dianjurkan atau direkomendasikan selama berpuasa untuk menjaga kesehatan punggung dan juga sendi nih dok? Dan kemudian kapan sih dok waktu yang terbaik untuk melakukan olahraga tersebut dokter? baik. Olahraga yang sifatnya setelah puasa itu sebenarnya tidak boleh yang terlalu berat. Jadi dia yang disarankan adalah berjalan minimal 30 menit. Jadi kemudian yang kedua adalah yoga dok. Jadi yoga itu paling bagus untuk aktivitas. Jadi bisa kita pakai gym ball yang ada, bisa kita beli di pasar atau di mana di marketplace gitu. Jadi itu bisa kita gunakan. Sekarang banyak tutorial di YouTube bisa dipakai. Jadi peregangannya itu kita memanfaatkan fungsi dari bola itu. Jadi memang dua itu. Terus waktu yang paling tepat adalah setelah buka puasa. Jadi jangan di saat puasa atau pas pagi hari. Jadi saat buka puasa, setelah kita makan, sebelum kita sholat tuh kita coba aktivitas dulu. Bisa juga ditambah kegiatan angkat berat ringan kalau misalnya pada orang-orang tua justru biar ototnya nggak lemah, dia biasa dikasih beban 0,5 kilogram untuk aktivitas angkat-angkat barbel sedikit. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya dok olahraganya sebelum berbuat itu nggak disarankan berarti ya dok ya?
Iya, yang terbaik setelah buka puasa. Setelah Tapi buka kalau belum buka puasa karena kebiasaan itu beda dok. Tapi kalau kalau pada saat orang itu memang jarang berolahraga, ya memang lebih bagusnya setelah buka Setelah puasa. buka puasa. Iya dokter. Oke. Ada batas waktu tertentu nggak dok? Misalnya nggak boleh di atas jam 10 atau di atas jam 9 gitu. Ada batas waktunya nggak dok? Ya, memang kalau normalnya olahraga terbaik itu memang tidak dijalankan di malam hari. Nah, jadi memang sebenarnya paling bagus adalah di pagi hari karena memang di malam hari itu hormonalnya sudah buat orang istirahat. Jadi orang istirahat kita olahraga yang harusnya hormonalnya memang buat apa namanya untuk perbaikan sel kita pakai buat olahraga. Jadi sebenarnya jadi tambah rusak gitu. Jadi memang ya ini khusus buat bulan puasa sebaiknya memang mendekat paling ideal adalah setelah buka puasa atau mendekati 30 menit sebelum buka puasa itu masih oke dok ya. Gitu. Oke dok, ini menarik banget ya dok, ilmunya luar biasa, ini sangat bisa diterapkan ya dok ya. Iya. Oke dok, ini pasti juga banyak yang penasaran nih dok, untuk mereka-mereka yang punya kondisi tertentu nih dok, misalnya seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis dok. Iya. Masih bisa tetap berpuasa nggak dok? Kemudian kira-kira gimana tuh dok cara mengelola rasa sakit? Karena kan yang punya osteoartritis ataupun rheumatoid kan mesti ya nyeri ya dok ya. Iya. Itu gimana tuh dok cara mengelolanya? Pertama kita harus bedain dulu nih, kalau osteoartritis itu adalah nyeri pada sendi disebabkan karena memang adanya tulang rawan sendi yang rusak. Tapi kalau osteoartritis itu rheumatoid arthritis itu disebabkan karena gangguan autoimun. Jadi gangguan autoimun ini memang harus ada yang dia itu berkebutuhan obat-obatnya harus diminum terus-menerus dok. Jadi memang kita harus konsulkan dulu ke dokter rheumatolognya. Tapi kalau untuk osteoartritis memang di bagian saya. Jadi memang kalau untuk osteoartritis ya boleh dan dia wajib sebenarnya buat olahraga. Nggak hanya pada saat bulan puasa, tapi sebelum puasa pun dia harus olahraga. Kenapa? Karena dia biar tidak memperberat kondisinya dia. Kalau untuk osteoartritis seperti nyeri pada lutut, yang seperti kita bilang, semakin kita jarang gerak, semakin kaku ototnya. Jadi memang boleh untuk puasa, cuman untuk gerakannya mungkin, untuk olahraganya mungkin dia beda dok. Jadi dia tidak boleh terlalu banyak yang aktivitasnya loncat-loncat seperti itu. Jadi dia biasanya disarankannya lebih ke sepeda, jadi tidak menggunakan beban badannya dia gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya persiapannya bagus, asupan makanannya bagus, olahraganya juga bagus, sebenarnya puasa bisa dijalankan dengan nyaman ya dok ya. Betul. Oke dok, terakhir nih dok, mungkin ada tips praktis nggak dok dari dokter Edi sendiri untuk menjaga kesehatan punggung dan sendi dok? Mungkin selama puasa ini ya dok, supaya tadi bisa tetap produktif, nyaman, mungkin bisa dirangkum atau gimana? Iya, jadi namanya berpuasa kita harus mulai dari sahur. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya dan kita harus memenuhi kebutuhan terhidrasinya. Dengan kita mulai dari makan yang mengandung karbohidrat kompleks, kemudian yang mengandung vitamin yang lengkap, itu juga sudah membantu untuk mengurangi atau memperbaiki atau jangan sampai terjadinya sakit punggung pada saat kita berpuasa. Terus dehidrasi yang cukup, kita kebutuhannya adalah 2 sampai 4 liter, itu which is dia sekitar 4 sampai 18 sehari. Ya mungkin kita bisa bagi nih. Kemudian kalau pada saat dia setelah buka puasa, ya kita mulai dengan cairan-cairan yang bisa dengan bantuan cairan elektrolit dong. Tapi sifatnya bertahap, jadi jangan langsung diminum banyak. Kemudian makan makanannya yang kalau nggak ada asam urat nih, justru disarankan yang dari kacang-kacangan karena dia mengandung antiinflamasi alami. Jadi kalau kita makan, peradangan yang sudah terjadi akan berkurang dok. Jadi kayak vitamin C juga sebagai antiinflamasi juga dari jeruk bisa, dari buah-buahan, sama utamanya adalah kacang-kacangan gitu, almond atau kacang lainnya asal dia tidak ada asam urat, dia aman dok. Jadi dia gangguan antiinflamasinya berkurang gitu. Jadi itu juga. Dan kalau memang pada saat habis buka puasa ternyata memang dia tetap sakit, lututnya sakit,
memang disarankan untuk dikompres sama apa, untuk yang pertama adalah air dingin. Kompres air dingin 10 menit, 30 menit lepas, 10 menit, jadi 3 kali kompres, 3 kali siklus, 10 menit kompres, 30 menit lepas, 10 menit kompres, 30 menit lepas gitu. Nah, itu juga bisa diterapkan dokter gitu. Sama kalau aktivitas di antaranya jangan tidur. Jadi memang kalau untuk aktivitas sebaiknya memang kalau terlalu banyak tidur juga jadi menyebabkan sakit pinggang. Dan kalau memang dia memang bekerjanya di office, di kantoran dan banyak duduk, ya itu tadi tipsnya adalah tetap dalam waktu 30 menit dia harus ada stretching atau peregangan begitu dong. Oke, luar biasa nih dok, ini ilmunya sangat banyak, sangat bermanfaat. Ya. Pasti tentunya nanti akan membantu sobat serut sekalian di rumah. Sebelumnya terima kasih banyak Dr. Edi Sama-sama, atas Dok. ilmunya yang luar biasa sekali. Semoga Ya. informasi ini nantinya bisa membantu sobat serut sekalian agar tetap berpuasa secara nyaman dan juga produktif. Baik, sampai jumpa di episode podcast Kosan Serut lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.